وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا النور أما بعد قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين عن أبي يعلى شداد بن عوس رضي الله عنه dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurihda bihatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sesungguhnya Allah taala kataba mewajibkan al-ihsana kepada berbuat baik ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu dari semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik pada segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri, keluarga atau orang-orang yang berada di naungan kita seperti pekerja, orang-orang yang membantu, dan semua manusia, bahkan berbuat baik juga kepada para malaikat, para anbiya, para nabi, para ulama, bahkan jin dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada semua makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan, berbuat baik. Yang dimaksud berbuat baik di sini ukurannya adalah baik menurut Allah, bukan baik menurut ukuran manusia. Karena kalau baik menurut ukuran Allah sudah pasti baik bagi manusia. Akan tetapi kalau baik menurut manusia belum tentu itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran baik atau buruk itu dikembalikan kepada syariat, dikembalikan kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini penilaiannya sesuai dengan keyakinannya. Ada loh golongan yang mereka itu mencaci sahabat Nabi itu dianggap ibadah, melaknat sahabat Nabi dianggap ibadah, dianggap baik menurut mereka. Bukan hanya baik, bahkan min afdolil ibadah, termasuk ibadah yang paling afdol adalah mencaci para sahabat. Ini menurut mereka sebagai orang-orang yang golongan sesat. Dan memang seperti itu, manusia itu kalau dilihat ukuran baik atau buruk menurut manusia nanti kacau. Karena itu di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik. Baik di sini menurut ukuran dan nilai dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut ukuran manusia, bukan menurut manusia. Kita wajib berbuat baik. Pertama, tentu kepada diri kita sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri itu bagaimana? Ya, menerawat diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak ada satupun larangan yang dilarangkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah kecuali di situ ada mudarat, ada dampak jelek pada diri kita. Baik dari makanan, Allah melarang ini haram, itu tidak boleh. Itu kalau diteliti pasti semuanya berdampak baik kalau kita tinggalkan, kita tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau yang dilarang oleh Allah kok kita terjang, maka pasti dampaknya buruk nanti untuk kita.
minum minuman keras dilarang sama Allah. Kok diterjang, pasti buruk nanti dampaknya. Kesehatannya terganggu dan seterusnya. Makan makanan yang diharamkan, babi haram, kok diterjang, ada dampak buruknya. Karena itu berbuat baiklah kita pada diri kita dengan cara apa? Taat kepada Allah, berusaha melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulmun nafsi min akbahid dzulmi, kata Habib Abdul bin Al-Haddad. Orang itu zalim itu bertingkat-tingkat. Zalim itu bertingkat-tingkat, tapi kezaliman yang paling buruk, paling jelek adalah seseorang yang mendolimi dirinya sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berarti mempersiapkan dirinya untuk dimasukkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu berbuat baiklah kita pada diri kita pertama. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada keluarga kita dengan mengarahkan mereka untuk taat kepada Allah. Yang anak-anak kita sedari kecil Rasulullah ngajari kalau sudah umur 7 tahun perintah untuk sholat, perintah untuk latihan puasa Ramadan, perintah untuk ini untuk itu. Dimulai dari 7 tahun. Kemudian kalau sudah 10 tahun kau tidak sholat, kau tidak puasa Ramadan, maka dipukul di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Ini adalah didikan dari Nabi agar kita dan keluarga kita sebagaimana berkumpul di dunia kelak bisa berkumpul di akhirat dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbuat baik sama keluarga. Kadang memang anak itu ada yang perlu dipukul, karena itu Rasulullah bahkan mewajibkan mukul. Kalau sudah 10 tahun wajib kita pukul. Kalau dia sudah dilatih dari 7 tahun kok masih belum sholat, itu bentuk ihsan, berbuat baiknya kita kepada para anak-anak kita ataupun keluarga kita. Yang perempuan kita ingatkan kalau keluar nutup aurat dan seterusnya. Kemudian termasuk juga berbuat baik kepada khuddam atau orang-orang yang bekerja kepada kita, punya anak buah, punya pekerja, maka berbuat baiklah kepada mereka, perlakukan mereka seperti keluarga kita sendiri. Majikan yang baik itu kalau memperlakukan anak buahnya seperti keluarganya sendiri. Dia tidak ada jarak dengan orang-orang yang bekerja dengan dia. Kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man ya'ul an yudayya man ya'ul, kata Rasulullah SAW. Cukup menjadi dosa seseorang itu jika menyia-nyiakan orang yang berada di tanggungannya. Pekerjaannya tidak sholat dibiarno, kasih peringatan satu. Sampai kerja sama saya minta maaf, harus sholat. Karena saya tidak mau di sini ada orang yang tidak sholat. Rahmatnya Allah bisa tidak turun nanti di pekerjaan saya, di tempat kerja saya. Diperingatkan dengan halus supaya dia mau sadar untuk sholat. Loh, bukannya itu memaksakan kehendak loh. Kalau dia orang Islam kan harus begitu memang. Kalau kecuali kalau dia bukan pekerja kita itu bukan umat Islam, ya sudah, tidak masalah. Tapi kalau dia umat Islam, orang Islam, kok tidak sholat padahal kita ini juragannya, kan bisa negur juragan itu. Ya ditegur sampai harus sholat. Kerja di sini mohon maaf harus sholat. Seperti itu. Nah, kadang memang ada orang itu disebutkan dalam riwayat yadkhulunal jannah, mereka itu masuk surga bis salasil, dengan rantai. Ada orang itu yang mau masuk surganya itu harus dirantai, ditarik baru masuk surga. Ini gambaran ibarat ada orang itu yang memang harus dipaksa dulu. Awalnya harus dipaksa dulu baru dia jadi orang baik dan akhirnya masuk surga. Nah, tidak dipaksa, akhirnya dia nanti kasihan, malah celaka nanti. Seperti ini tadi, anak kita kan kita bisa paksa dengan cara yang baik tentunya maksanya. Anak buah kita bisa paksa harus sholat dengan cara yang baik, diperingatkan 1, 2, 3 dengan lembut, dengan baik. Nah, nanti lama-lama dia akan terbiasa dengan sholat itu dan menjadi orang yang baik, agar dia juga selamat di dunia sampai di akhirat. Itu adalah bentuk baiknya kita, berbuat baiknya kita kepada keluarga dan orang-orang yang berada di tanggungan di bawah naungan kita. Kemudian wajib juga kita berbuat baik, ihsan kepada seluruh umat manusia dengan cara, ya, kalau ada yang bisa dinasihati, diingatkan. Misalkan ada yang salah, diingatkan dengan halus.
tidak mendolimi mereka, tidak mengambil hak-hak mereka dan seterusnya. Itu adalah bentuk berbuat baik kepada segenap umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya dari golongan manusia, kita juga wajib berbuat baik kepada golongan di luar manusia, yaitu jin. Jin itu kan sama kayak manusia, ada yang kafir, ada yang mukmin. Sampai-sampai ada surat jin, yastaminul qala, ada surat al-jin. Nah, itu ada sekelompok jin yang mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam. Jadi di kalangan di dunia jin itu ada mereka yang beriman, ada juga jin itu yang kafir, yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama itu mensunahkan yusannu lil musolli an yanwiya bis salam inda shalah ala yamini wa yasari minal malaika wa mu'mini insin wa jinnin. Sampai-sampai disunahkan kalau kita sholat itu Pak, ketika salam ke kanan assalamualaikum warahmatullah, itu diniati untuk mengucapkan salam kepada orang yang berada di sebelah kanan kita, baik dari malaikat atau manusia atau bangsa jin. Jadi ketika kita salam itu assalamualaikum, niat untuk menyapa malaikat, manusia atau jin yang ada di kanan kita. Ketika kita salam ke kiri assalamualaikum, kita niat menyapa jin, malaikat atau manusia yang ada di sebelah kiri kita. Itu hukumnya sunnah, punya niatan seperti itu, menyapa kaum mukminin baik yang kelihatan atau tidak. Nah, termasuk jenis berbuat baik kepada jin itu, kalau kita makan daging, tulangnya itu jangan dikrokoti. Maksudnya jangan dikeletak-keletak, dibiar tulang itu, karena tulang itu adalah makanan favoritnya jin. Ketika kita makan daging seperti kemarin Idul Adha itu, daging-daging itu jangan diremukkan kalau bisa. Ya biarkan utuh, kemudian dibuang. Cara membuangnya pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, buang. Kalau ada tulang yang dibuang dengan bismillah, maka tidak ada satupun jin kafir yang bisa ngambil tulang itu. Tidak bisa. Yang bisa ngambil tulang itu hanya jin-jin muslim. Jadi sedekah kita untuk jin muslim. Tapi kalau kita buang tulang tanpa baca bismillah, dibuang begitu saja, maka itu nanti jadi rebutan. Bisa jin kafir yang ngambil, bisa juga jin yang beriman. Karena itu al-ihsan, berbuat baik ini bukan hanya kepada umatnya Rasulullah yang kelihatan dari bangsa manusia, tapi juga dari umatnya Nabi dari bangsa jin. Karena Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk kaum manusia, bangsa manusia saja, tapi juga beliau diutus kepada bangsa yang lain seperti bangsa jin, bahkan ke bangsa malaikat juga. Rasulullah diutus kepada mereka untuk menambah kemuliaan daripada para malaikat didatangi oleh Rasulullah SAW, terlebih ketika beliau Isra Mi'raj dulu. Termasuk juga kita harus berbuat baik kepada para nabi yang sudah wafat. Kita berbuat baik pada mereka, ihsan pada mereka. Dengan cara apa? Baca sholawat untuk mereka, lebih-lebih Rasulullah SAW. Dan wajib meyakini bahwasanya para nabi itu adalah sufwatullah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Mereka manusia yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Para nabi itu adalah makhluk suci. Mereka dari lahir sampai meninggal tidak pernah melakukan dosa. Kalaupun ada cerita Nabi Adam makan buah khuldi dilarang kok malah makan, ada cerita Nabi ini Nabi itu kok sepertinya melakukan kesalahan, maka Ahlus Sunnah Jamaah mentafsiri itu semua. Mereka melakukan itu dalam keadaan lupa. Nabi Adam makan buah khuldi itu beliau lupa kalau ini dilarang. Orang lupa itu tidak dosa. Jenengan Ramadan makan lupa, makan satu piring lupa kalau Ramadan, tidak apa-apa, tidak dosa. Itu para nabi. Mereka adalah orang-orang suci yang tidak pernah melakukan dosa dari lahir sampai meninggal. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berkeyakinan seperti itu. Kita berarti ihsan, berbuat baik dengan para nabi. Lebih-lebih kita sempurnakan dengan baca sholawat kepada mereka. Kemudian termasuk juga ihsan kepada para malaikat, dengan meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluknya Allah yang mulia,
la ya'sunallaha ma amaru la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas ya, malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ihsan, berbuat baik kepada para malaikat itu. Kalau makan jangan makan makanan yang baunya menyengat seperti bawang atau seperti apa sekarang itu jengkol atau apa. Kenapa? Karena setiap dari kita manusia itu setiap harinya iblis itu mengirim pasukan 360 pasukan, 360 setan untuk menyesatkan satu dari manusia, dari umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini setiap hari Pak itu diserang sama iblis itu 360 pasukan setan dikirim kepada kita untuk menjadikan kita ini jauh dari Allah. Mau sholat jamaah males, tapi shopping atau pergi kemana rekreasi tidak pernah males. Giatnya. Tapi kalau sudah dengar adzan atau baca Quran itu males kabeh. Kenapa? Karena memang setiap saatnya manusia itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Ghunyahnya, beliau mengatakan manusia itu setiap hari diserang oleh iblis. Satu orang itu diserang 360 pasukan setan yang mengajak manusia itu agar malas ibadah, kalau perlu agar semangat untuk maksiat. Itu dikirim sama iblis. Per satu orang diserang 360 setan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan pertolongan untuk hambanya. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala juga melihat dengan pandangan rahmatnya, mengirimkan pasukan daripada para malaikat yang membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat yang selalu berada di sisi kita adalah Raqib Atid yang mencatat semua perbuatan kita. Nah, termasuk berbuat baik sama mereka itu kita berusaha untuk selalu wangi. Selalu wangi, terlebih-lebih kalau pas dalam keadaan kumpul sama orang, itu disunahkan untuk wangi-wangi, pakai pakaian yang bagus, badannya bersih. Itu adalah bentuk memuliakan malaikat yang mengelilingi kita, yang meliputi kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan dengan rahmatnya Allah, maka manusia ini pasti akan mudah disesatkan oleh setan, mudah disesatkan oleh setan, iblis, tentara-tentaranya iblis alaihi la'nah. Karena itu termasuk ihsan kepada mereka. Kalau kita makan, kalau bisa jangan makan sesuatu yang berbau menusuk seperti bawang dan lain-lain tadi itu. Tapi ini sunnah ya, anjuran. Yang wajib kita mempercayai malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk bentuk ihsan, berbuat baik kepada segenap makhluknya Allah adalah kita berbuat baik terhadap langit dan bumi. Ini juga, lah gimana cara berbuat baik dengan langit dan bumi? Ya jangan buat polusi, itu jelas. Yang lebih penting lagi, berbuat baik dengan langit itu kita tafakur, memikirkan bagaimana keindahan dan keajaiban langit. Ya, sekali-kali itu kita lihat langit kemudian kita mikir, tafakur. Ya Allah, langit begitu luas seperti ini, nggak ada tiangnya, nggak pernah jebol, nggak pernah runtuh. Subhanallah, maha besar Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Bertafakur, memikirkan keajaiban dan keindahan langit, itu termasuk bentuk perbuatan baik kita kepada langit. Mikir ya Allah, matahari kok ya tertib ya, dari timur ke barat terus setiap saat, tidak pernah bosan. Padahal di dunia ini orang nggak semuanya taat sama Allah, ada yang ahli maksiat tapi ya dikasih cahaya matahari semua. Ndak terus yang kena matahari itu yang taat saja, yang maksiat nggak kena matahari, ndak. Allah rata rahmatnya. Kemudian kalau malam bulan, bintang dan seterusnya. Kalau kita pas naik pesawat itu sangat mudah tafakur. Ya Allah, betapa kecilnya saya ini. Langit begitu besar, luas, akan-akan ndak ada ujungnya itu. Awannya yang begitu luar biasa sampai ujung sana ujung sini semuanya awan. Nah itu kita bertafakur tentang keindahan-keindahan langit, membuat
iman kita semakin kuat, semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur sa'atin afdalu min ibadati sittina sanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala. Bertafakur kebesaran langit, keindahan langit menunjukkan kebesaran Allah, kita bisa memikir seperti itu. Berpikir sesaat itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun yang tanpa khusyuk. Memikirkan keajaiban alam semesta ini, langit. Begitu juga bumi. Berbuat baik kepada bumi dengan merawat bumi ini. Pohon tidak ditebang dengan sembarangan dan seterusnya. Termasuk cara untuk berbuat baik terhadap bumi ini adalah jangan kita pakai untuk maksiat. Jangan bermaksiat di muka bumi ini. Kenapa? Karena bumi dan langit ini nanti dari kiamat akan jadi saksi. Ma min buqatin, tidak ada dari sejengkal bumi, yasjudu fihil abad, yang di dalam bumi tersebut ada orang yang sujud, illa kana lahu syahidah, kecuali bumi itu nanti akan jadi saksi baik untuk dia di hari kiamat. Bumi itu kalau dibuat sujud, kita sujud di lantai masjid ini, nanti dari kiamat lantai dan bumi sampai ke bawah itu akan jadi saksi kita. Ya Allah, orang ini dulu pernah sujud di atasku, ya Allah, dijadikan saksi baik. Ya Allah, orang ini dulu pernah berjalan di atasku sambil dia berzikir. Ya Allah, orang ini dulu pernah berjalan di atasku untuk datang ke majelis ilmu, ke masjid, untuk jamaah, ke masjid untuk baca Quran, untuk i'tikaf dan seterusnya. Bumi itu akan jadi saksi baik. Kayak orang di persidangan, di sidang di akhirat itu, kalau kita persidangan dunia itu saksinya semakin banyak, semakin kuat, dia pasti menang, selamat deh. Tapi kalau orang di sidang, dia tidak punya saksi, apalagi tidak punya apa-apa, saksinya tidak punya, terus lemah dia, pasti kalah, celaka dia, bahkan kena hukuman. Begitu juga di akhirat nanti. Tidak ada satupun sejengkal di muka bumi ini jika dibuat amal baik, kecuali bumi itu nanti di akhirat akan jadi saksi baiknya. Sebaliknya, tidak ada sejengkal bumi yang di situ dipakai maksiat kepada Allah, kecuali bumi itu akan menjadi saksi jelek untuk dia. Tinggal banyak-banyakan ini, banyak saksi jelek apa saksi baik. Nanti ketika di persidangan akhirat, kalau ada orang yang saksi baiknya banyak dan kuat, maka dia akan selamat dari neraka. Tapi kalau di persidangan akhirat ternyata bumi jadi saksi, ya Allah, orang ini dulu pernah bermaksiat di atasku, ya Allah. Yang langit juga pernah yang jadi saksi, ya Allah, ini orang ini dia bermaksiat di bawahku, ya Allah. Semuanya akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Bentuknya kayak apa, wallahu alam. Yang jelas itu akan jadi saksi. Bumi dan langit ini menjadi saksi baik untuk manusia ataupun menjadi saksi jelek untuk manusia. Karena itu berbuat baik kita kepada bumi dan langit ini kita jadikan tempat dimanapun kita berada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam satu riwayat itu ada jalanan itu saling berbangga-bangga. Jalanan satu jalan ini antara satu jalan dan jalan lain itu berbangga-bangga. Wahai jalan, aku ini sangat wangi, aku sangat bagus. Kenapa? Karena barusan ada orang lewat sambil berzikir, baca subhanallah, baca sholawat. Ada orang lewat di atasku dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang satunya meri, ya Allah, kada ono sing lewat ning dhuwurku ya. Ndak ono sing zikir ning dhuwurku, jalan satunya meri. Mereka pengen dilalui manusia yang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan yang dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah, mereka berbangga, senang luar biasa. Barusan ada hamba Allah yang lewat di sini berzikir menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Dia berbangga-bangga dengan jalan-jalan yang lain ada sekitarnya. Kayak uang yang satu dapat hadiah, aku dapat hadiah, wangi ini, zikir itu wangi baunya. Cuman hidung kita tidak melihat, tidak bisa cium aja. Karena dunia ini sudah terlanjur banyak dosa sehingga bau zikir, bau semerbak zikir, semerbak ibadah itu tidak tercium oleh hidung kita. Jalan-jalan itu mereka berbangga kalau ada orang yang lewat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sujud, apalagi beribadah dengan ibadah yang lebih dari itu. Maka bumi ini sangat berbangga dan sangat senang dengan hamba-hamba tersebut. Ini diantara berbuat baik kita terhadap buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga
kepada makhluknya Allah yang tidak berakal, yaitu hewan atau binatang. Kita juga wajib berbuat baik kepada mereka. Sampai-sampai kita tidak boleh memperkerjakan binatang seperti sapi atau kerbau atau kuda untuk ngangkat atau narik sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau zaman dulu menggarap sawah, garap ladang kan pakai kuda sapi. Itu suruh narik apa itu luku nih ditarik. Nah itu kalau mempergunakan sapi atau kerbau itu harus dilihat dia ini posisinya kuat apa enggak, antara alatnya itu besarnya dan harus diperhitungkan itu, jangan sembarangan. Ini sapi ini kecil suruh narik besar sampai meting-meting enggak kuat, dipeksa dicambuk-cambuk. Oh ini nanti ada perhitungannya di akhirat. Tidak boleh kita memaksakan binatang di luar kemampuan mereka. Ini indahnya Islam, ya. Indahnya Islam. Bahkan sampai-sampai kalau ada binatang seperti kuda atau apa kok berhenti tidak jalan, itu kita dilarang naik di atasnya. Kita naik kuda tapi berhenti toh, tidak dipakai jalan. Itu tidak boleh kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Kenapa? Karena membebani dia. Kecuali kalau kita suruh jalan, nah, itu kan hajat-hajat ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan kita naik di atasnya tanpa ada kebutuhan sama sekali, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada kebutuhannya. Ada apa? Ada kebutuhan baru boleh. Kemudian ada cerita dari Rasulullah SAW, seorang wanita sauda tawilah, perempuan hitam tinggi. Dia ini karena tidak rahmat, tidak sayang, tidak berbuat baik dengan salah satu hewan ciptaan Allah, yaitu kucing. Akhirnya gara-gara itu dia dimasukkan neraka oleh Allah karena jahat dengan kucing tersebut. Nah, jadi ceritanya ini ada perempuan, dia ini mangkel sama kucing. Kalau bahasa sekarang mungkin kucingnya ngambil apa? Ngambil ikannya. Tapi namanya kucing tidak punya akal. Ada ikan tidak ditutup, ya sudah dikira monggo kan. Akhirnya diambil kucingnya. Kucingnya ini, diamuk sama perempuan ini, ditangkap kemudian diikat, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sampai akhirnya kucing ini kehausan, kelaparan sampai meninggal. Masya Allah, kata Rasulullah, dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khasyasil ard. Ada seorang wanita, kata Rasulullah, yang masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat. Sudah diikat, dimasukkan sangkar, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Ya. Kalau nggak dikasih makan, tidak kasih minum, ya biarkan dilepas saja, kan dia bisa cari makan sendiri. Ini enggak, sudah dipenjara kucingnya, diikat, malah tidak dikasih makan, dikasih minum sampai meninggal. Maka kata Rasulullah, orang semacam ini dia berarti jahat dengan makhluknya Allah. Dia dimasukkan neraka oleh Allah gara-gara kucing. Masya Allah. Karena itu wajib bagi kita untuk berbuat baik, kasih sayang terhadap semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk binatang. Termasuk binatang. Ada di kitab itu diceritakan Imam Abu Sulaiman Ad-Daruni, seorang wali besar di zamannya, orang soleh, wali. Beliau pernah bercerita, dulu beliau itu pernah naik himar. Himar itu keledai. Di bawah kuda, di atas kambing, di tengah-tengah himar. Kemudian pas naik himar itu, himarnya dipecut sama beliau 2 kali atau 3 kali. Maka tiba-tiba himar tersebut menoleh kepada beliau, kemudian berkata, "Ya Aba Sulaiman al-Qasas, al-Qasas yaumil qiyamah. Fa in syi'ta fa'aqlil wa in syi'ta fa'akthir." Tiba-tiba keledai tersebut menoleh kepada beliau dan langsung mengatakan, "Wahai Abu Sulaiman, nanti di hari kiamat pembalasan itu. Kalau kamu pengen dibalas banyak, yaudah cambukan terus aku. Nanti di hari kiamat kamu akan dapat balasan banyak.
Kalau pengen sedikit ya sedikit toh, tapi kalau banyak udah tidak apa-apa campur. Maka kata beliau apa? La adribu syai'an ba'dahu. Setelah itu beliau tidak mau memukul sama sekali terhadap hewan apapun yang beliau miliki. Beliau rahmat kasih sayang terhadap semua hewan yang ada yang beliau pelihara. Ini Abu Sulaiman Ad-Darani, ceritanya wali. Wali itu kan orang yang kadang-kadang mereka diberi kelebihan oleh Allah berupa keramat. Keramat itu sesuatu yang aneh yang tidak terjadi pada manusia biasa, yang timbul dari orang yang soleh, itu keramat. Kalau sesuatu yang aneh timbul dari orang yang tidak soleh, itu istidraj, diulur sama Allah semakin jauh sama Allah. Nek wali itu kan punya keramat, dan keramat ini di Al-Quran disebutkan. Siti Maryam itu bukan nabi karena perempuan. Dia bukan nabi, tapi dia seorang wanita yang salihah. Ketika musim kemarau, di kamarnya ada buah-buahan musim penghujan. Ketika musim hujan atau musim dingin, di kamarnya ada buah-buahan musim kemarau. Tidak musim mangga, tapi ada mangga. Tidak musim rambutan, tapi ada rambutan. Ini keanehan yang terjadi di kamar daripada Sayyidah Maryam, Siti Maryam. Ini menunjukkan bahwasanya orang soleh, orang yang dekat sama Allah itu kadang-kadang mereka diberi oleh Allah sesuatu yang aneh, namanya keramat. Wali itu memang punya keramat, dan Al-Quran diceritakan keramatnya Siti Maryam. Siti Maryam kan bukan nabi, beliau wali perempuan. Sampai-sampai nabi pamannya itu, salah satu nabi, siapa itu? Nabi Maryam, nabi siapa itu? Nabi Yahya atau siapa, Nabi Yakub itu. Anna laki hada, wahai Maryam, ini dari mana ini? Qalat hiya min indillah. Qalat, Nabi Siti Maryam berkata, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ di surat itu dan di ayat itu dalil bahwasanya orang-orang yang soleh itu terkadang Allah langsung tegur seperti ini. Imam Sulaiman Abu Sulaiman Ad-Darani ketika memukul binatang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, binatang tersebut langsung mengingatkan orang tersebut. Intinya di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita agar menjadi orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun, lebih-lebih kepada semua makhluk Allah, baik yang berakal dari kalangan manusia ataupun yang tidak berakal dari hewan sekalipun. Kita semua wajib untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah tersebut. Jadi kalau punya peliharaan binatang apapun, maka diperhatikan makan minumnya dan seterusnya. Itu wajib hukumnya, tidak boleh sembarangan. Bahkan Nabi nanti juga mengarahkan, kalaupun ada binatang yang bisa kita sembelih, halal untuk sembelih, maka ada caranya untuk menyembelih. Bagaimana cara yang terbaik untuk cara menyembelih yang baik nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah di hadis setelahnya ini. Dilanjutan daripada hadis ini insyaallah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga semua yang hadir diberi sehat walafiat, panjang umur, dan semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua permasalahan diberi solusi oleh Allah, dan semoga kita semua khususnya yang hadir tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang bernasib bahagia, beruntung, selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.